Halo guys. Hari ini kita dadakan mau bikin Q&A. Tadi pagi aku udah bikin question box di IG. Ya. Jadi kita berdua belum lihat pertanyaannya apa. Soalnya kamu dadakan juga kan? Ya makanya. Ya Oke, udah. jadi kita langsung aja ke pertanyaan Pertanyaan. pertama. Pertama apa? Dari Modi, cerita awal kenal dan first impression satu sama lain gimana? Awal Apa sih kata dia? awal kenal di SMA, satu SMA, Satu kelas. kelas. Terus first impressionnya sih kalau aku kayak kamu so asik gitu sih. Demi apa? Demi apa? Ya. Soalnya emang kalau ke cowok tuh kayak terlalu friendly. Enak aja ke cowok gimana? Iya, dulu kan kita nongkrong rata-rata cowok kan kelas kita. Ceweknya mana? Kamu. Muncul sih. Nah, gitu Aku aja. apa ya first impressionku? Karena aku bingung kayak pas ketemu kamu tuh yang mana. Ingat gak yang aku bilang Iya. waktu itu ada yang minta tolong hias kelas, Oh. yang nulisin di papan, terus ada yang ngomong Dimas aja Dimas. Ya itu kan aku posisi nggak tahu Dimas yang mana gitu loh. Sih udah aku teriak aja Dimas yang mana, tolong tulisin. Tapi tuh nggak ada kamu ya? Nggak ada. Aku Nggak lagi ada. apa dispen ya? Nggak tahu Lagi kayaknya. paskib waktu itu lagi latihan paskib. Terus aku juga nggak tahu kapan aku tahu kamu, cuman yang aku tahu dia tuh kalau misalkan lagi nongkrong bareng dia tuh pendiam banget, nggak tahu, aneh banget. Enggak. Iya, bener-bener dia ada wujudnya tapi gak ada suaranya sama sekali. Jadi ya udah. Jadi ya udah begitu. Kalau aku lebih kayak ini orang kenapa sih so misterius banget? Terus kalau kamu tuh receh orangnya dulu kan, Ya, kayak dikit-dikit ketawa gitu. ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Fun fact tentang kalian yang kita belum tahu. Aduh, susah tuh. Fun fact. Pipo kalau lagi nemenin Iyo pupuk, pupnya diliatin Satu. sampai proses keluarnya udah sampai mana, teksturnya gimana, itu aneh sih. Jadi bener-bener dia bukan cuma nungguin doang, tapi dia liatin tuh pupnya. Prosesnya ya. Itu bagus buat ngeliat, Mbak. Ini bagus nggak teksturnya, terus ada sakit nggak, kan bagus lah. Kamu apa ya? Kamu apa dong sepuluh? Apa ya? Ya udah sambil minum susu, mana susunya? Hmm. Apa? Bingung lagi. Ya udah skip aja, nggak ada. Ada sih cuman skip dulu. Pertanyaan ketiga. Yang paling suka tantrum ini Kak Dimas, apakah Fanianya ya? 1, 2, 3, aku. Iya. Iya, tantrumnya kenapa? Ya, apa aja kadang kalau lagi PMS. Kemudian kali, Kemudian. tapi berujung tantrum. Terus. Ya 11-12 sama ini lah. Kenapa dia? Kalau lapar, kalau ngantuk lah. Tantrum. Sabar ya. Dia ketawa lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Tutor nge-crushin sampai jadi nikah Far. Hehehe. Kalau aku nggak nge-crushin kamu sih, tapi lebih ke karena banyak yang minta comblangin ke kamu lewat aku. Ada berapa orang? Sapira, Ega. Kayak waktu itu ada 3 orang yang minta dicomblangin ke Dimas tapi lewat aku. Jadi tutornya adalah jadi mak comblang. Oh, Kamu juga sama gak sih? apa? Oh iya, sama juga. Ya kan? Jadi dulu ada yang cerat-cerat gitu kan. Ini gue mau ngasih bunga nih ke Fania gitu. Terus ngasih apa gitu. Ya kan? Terus lewat kamu, maksudnya kamu Ya aku tahu, cuma Iya. kan nggak kasih dia tetap. Ya udah kasih aja gitu. kayak sosok ngasih saran, masukan. Tidak tahu itu lah, tahu-tahu kecantolnya ya udah. Jadi tutornya adalah Ya, apa sih itu namanya? Comblangin ya. jadi mak comblang. Lanjut, pertanyaan kelima. Gimana rasanya pacaran sampai ke pelaminan? Happy lah, Alhamdulillah. tapi nggak nyangka sih lebih ke Iya kadang masih kayak
hah gitu. Ya seringnya gitu. Kayak masih nggak, karena kita pernah sekelas tapi kayak aku nggak merasa pernah sekelas sama kamu gitu loh. Karena saking kita nggak, jarang ngobrol kalau pas di kelas gitu. Terus pas kelas 11-12 emang udah pacaran tapi kayak ya udah kan, Ya paling pas pulang doang. pulang atau istirahat itu pun jarang-jarang banget kan. Jadi rasanya kalau sampai ke pelaminan tuh ya Seru. seru, banyak halnya gitu, happy lah pasti. Pertanyaan ke 6 ya. Nah, Gimana tanggapan orang tua kalian berdua pas mau nikah? Aku dulu sempat ditentang, ya kan, karena kita posisi masih kuliah, sempat diragukan lah sama papa ya, papaku kayak tiba-tiba mau nikah, padahal aku tuh kan kita mutusin untuk oke, udah diizinin nikah tuh akhir 2022 ya. Dari Juli tuh aku udah kode-kode gitu loh ke mama sama papa, ya terutama ke mama sih gitu. Tapi habis itu kayak ditentang sebentar terus karena pekerjaan kita sempat diragukan. ya, Terus ya udah, tanggapannya dulu ya awalnya itu sih kalau dari keluargaku. saya kan sedikit-sedikit kita ngebuktiin juga kan. Iya betul. Sama aku juga dulu sama bunda. Iya. Heeh. Maksudnya kayak emang udah yakin mau nikahin ini anak orang loh, maksudnya kamu harus apa, memperlakukan sama apa yang orang Minimal. tuanya kasih gitu, minimal gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, sampai sekarang masih bisa survive. Dan seterusnya mudah-mudahan, amin. Itu jadi berapa bulan ya, 4 bulanan lah kayak berusaha meyakinkan orang tua tuh luar biasa ya. Sampai dia ikut ke Malang. Iya. Ikut skripsian. Bikin lagi deh Pak, bikin lagi deh Pak. Berapa 100? Ya. Iklan sebentar guys. Sabar. Tantrum. Sabar. Mau tidur tantrum. Oh semalam-malam nggak mau kalau gimana. Tidur aja. Susunya jadi udah merem. Ini contoh tantrumnya. Udah tadi berarti udah selesai. Udah. Apa lagi ya? Kayak pokoknya dia ke Malang. ikut ke Malang nemenin skripsian sambil ada kita kerja juga ya waktu itu. Iya, jadi kita mulai fokusin lah tuh jadi konten-konten gitu di Malang Kita waktu itu 2022. kuliahnya juga telat aku kan, terus jadi harus beres PP sendiri, Iya. di sana sendiri ngekos dan lain-lain ya. Wah, Wow. memorable sih. Ya, betul. Oke. Lanjut. Kak, komitmen kalian gimana sih? Gimana cara kalian nge-treat satu sama lain? Karena 10 tahun itu lama. Oh ya memang. Kamu dulu deh. Kalau aku sih emang kayak enggak apa sih bahasanya? Enggak apa. Masa nggak mau neko-neko lagi gitu, maksudnya kayak ya udah kalau udah sama Fanny ya udah sama kamu aja gitu. Jadi insya Allah komitnya seterusnya gitu. Terus cara nge-treatnya? Nge-treatnya sabar. Yang pasti harus ada yang ngalah sih di hubungan, ya nggak sih? Kayak kalau misalkan salah satu lagi moodnya kurang bagus, ya udah kita sebagai yang lagi baik-baik aja ya berusaha ngalah, sabar gitu sih. Ya betul, setuju. Terus apa lagi? Komunikasi. Iya komunikasi, pahamin apa sih bahasanya, kayak pasangan kamu tuh suka jenis komunikasi yang kayak gimana. Karena Bukan ada yang kayak harus chat tiap ini. ya enggak, cuman maksudnya kan ada yang penting tuh ngabarin dulu, jangan ujuk-ujuk. Maksudnya dia nggak ngabarin seharian, tapi abis itu langsung ngabarinnya kayak langsung aku tadi habis dari sini, tapi pas pada saat prosesnya tuh nggak ngabarin. Kalau aku nggak suka kayak gitu. Tapi bagi ke orang ya. Iya itu. Ada yang penting dikabarin mau dia setelah kegiatannya Atau sebelum. Pokoknya itu preferensi. Makanya tadi aku bilang pahamin gaya komunikasi yang disenengin Yang sesuai sama. gitu. Kan kayak gitu, takutnya kita emang orangnya cuek, tapi sebenarnya pasangan kita tuh butuh kabar gitu. Nah kalau kita tuh mengutamakan itu juga ya, apalagi kan dulu sempat LDR 2 tahun ya,
Terus ya pahamin love language pasangan. Kayak aku dulu suka banget kan ngasih teks panjang gitu. Ternyata love language dia apa kamu tuh receiving gift. Jadi kalau misalkan aku kasih teks panjang tuh dia kayak Iya baca. cuman gak ada senengnya gitu, ngerti gak? Beda kalau misalkan kita kasih sesuatu yang kayak tapi yang dia butuhin, misalnya waktu itu sepatu bola yang kayak gitu-gitu, pasti dia tuh happy-nya bener-bener tinggi banget gitu. Nah kalau misalkan ke aku kan, aku anaknya words of affirmation banget. Jadi kalau misalkan dia ngasih chat panjang, terus kalau misalkan kayak lagi ulang tahun dikasih surat panjang, itu aku kayak udah seneng banget gitu. Dulu aku pikir kayak apa yang aku suka tuh akan disukai pasanganku, tapi ternyata jadi semenjak jadi semenjak itu aku udah nggak mau lagi nulis coba misalkan kayak happy birthday bla bla bla, udah nggak lagi aku mau nulis, apalagi tulis tangan panjang kali lebar, karena kamu sebenarnya nggak terlalu suka di situ gitu sih. Oke. Lanjut. Kapan buat adik lagi kak? As soon as possible. Iya lagi, gimana bapaknya ini mah? Kenapa kamu ketawa? Kayak ada tekanan gitu loh. Aku sih Tunggu Iyo minta deh. Tanpa ada apa? apa? Hasutan. Nah, tanpa ada hasutan. Jadi ntar kalau Iyo tiba-tiba ini terus aku interogasi dulu. Kamu dari siapa? Oke. Jadi kalau dari bapaknya sampai Iyo ngerti dan pengen minta sendiri gitu. Jadi kesiapan dari seorang abang tuh ada gitu. Ya betul. Jadi nyiapin mental Iyo juga, jangan sampai dia ngerasa wah diasingkan. Kamu nih, mah gitu. bawa-bawa Iyo. Ih, Sekarang aja dia belum ngerti, nggak merasa diasingkan dong harusnya. anak kecil tuh pintar walaupun dia kelihatannya nggak ngerti. Ya udah, jadi nunggu dulu itu. Kalau Iyo ngertinya 2 tahun atau besok dia ngerti, Ih, nggak mungkin. kan banyak yang harus dipersiapin ya. Iya. Punya anak kedua, anak satu aja ini Kayak, ya, vaksin, nanti sekolah, pampers, iya. banyak. Jadi bapaknya yang pressure. Doakan yang terbaik ya guys, di waktu Amin. yang terbaik juga dan tepat. Amin. Lanjut. Berapa kali untuk saling memaafkan kak? Wah, Ya nggak kehitung sih. coba kamu Nggak. cek di HP kamu, di chat kita ada Maaf berapa gitu. kata maaf. Kita ini ya, resultnya ada berapa. Tapi kan itu nggak dari 10 tahun. Ya Ini nggak baru- apa-apa, itu mungkin dari kamu ganti handphone itu Dan- 2002. Kita kan udah nggak chat lagi. Ini dari tahun berapa ya ini kita WA? Dari 2023 awal. 1823. Maaf. Itu baru maaf, belum yang kalau F-nya ada 3 gitu. Sorry, Oh, iya. banyak. Ya banyak lah pokoknya. Banyak. Yang pasti. Tapi kan maafnya bukan hal-hal yang krusial gitu loh. Nah, Ya paling kayak lupa-lupa sesuatu, hal-hal kecil yang memang masih bisa ditoleransi untuk dimaafkan. Begitu guys. tuh. Pasti aku maaf aku dari aku 1000 sih ya. Jadi ya, aduh, berarti aku cuma secuil. nggak sih, soalnya kamu yang mudian itu loh. Ya. Tantruman. Memangnya kalian gak pernah putus ya kak? Soalnya kok bisa langgeng sampai punya anak? Justru itu. Sekali Saya pernah putus. sekali putus. Jadi kayak ya, introspeksi diri lah. Gitu. Ya mungkin kalau nggak putus juga belum tentu nikah sih. Kadang kita mikirnya gitu. Iya gak? Ya, karena emang pas sebelum putus tuh emang udah toxic banget ya waktu itu kondisinya. Terus apa sih? Apa? Bukan kalau itu apa? Bukan puber. Apa? Ya pokoknya kayak lagi di fase udah mau apa sih, kayak mau ke dunia baru gitu ya. Jadi ya memang Cari jati diri. ya betul. Tuh. Terus ya udah. Pas balik tuh ya kayak udah balik sama orang baru tapi fisiknya sama, ngerti gak? Kayak aku udah nggak kenal di masa yang terakhir yang lagi masa-masa toksik tuh, aku nggak kenal itu, udah nggak aku temuin di kamu begitu. Sebelum sama Kak Dimas, kapan ya pacaran sama siapa? WK. Ada banyak sih sebetulnya, ada
2 ya? Iya, 2. Oh, 2. 2. ada. Tapi kan itu 2 itu yang Pi. intinya kok cabang itu fitnah. Enggak, 2 doang itu pun cuman ya ya, main-main ya aja. cinta monyet lah. Ya, Pas kamu juga kan 2 kan? 3 ya? ke 1. Ih, enggak, yang SD, yang SD. SD apa? SD. 2 yang SD sama SMP kan? Oh iya. Iya, 2 sama 2 juga. Ya. Lanjut. Anakmu apa? Pules banget. Kak, siapa yang suka duluan? 1, 2, 3 kamu. Nggak tahu sebetulnya, karena kan kita teman. Iya, kita teman. Setiap kali ditanya kamu dari kapan sukanya, ya nggak tahu karena kita teman gitu, berawal dari teman. Jadi nggak tahu kapan mulai ada rasa suka tuh, aku nggak tahu persisnya kapan. Ya udah. Jadi kamu aja. Ini dia. Kamu. Apakah awal-awal konten ada rasa malu gitu atau apa? Dimulai dari apa gitu kontenannya? Ada banget. Kamu ada? Ada, pasti ada. Orang kan dulu aku nolak kamu kan, suruh aja Enggak, diajak tren. enggak. Bukan gini dulu awalnya banget, Ah. zaman SMA awal pacaran. Kalau aku kan emang suka Ya. ngevideoin. Kalau yang tahu aku banget dulu tuh dari aplikasi Pet, Snapchat. Aku tuh emang anaknya update banget gitu. Nah itu dulu dia malu banget kan. Kamu kalau aku video-videoin suka Ya, kayak menghindar kaku, lah, ya kayak gitu-gitu. Nah kita kan waktu itu awal ngonten juga iseng-iseng nggak sengaja karena lagi promosi bisnis kita itu kan. Terus kita ngonten lah di situ. Nah di situ malah aku yang nggak mau, karena aku nggak mau dikenal. Kalau misalkan sampai itu keterusan, aku nggak mau dikenal banyak orang kan waktu itu. Tapi ya udah akhirnya jalanin aja, karena balik lagi prinsip awal aku tuh ngonten emang untuk dokumentasi pribadi gitu. Kalau ada orang suka ya alhamdulillah, enggak juga ya udah nggak apa-apa. Yang penting momenku masih tersimpan gitu. Upload video pertama itu yang hampers buat followers lama banget 2021 pertengahan tuh pasti tahu. Jadi dulu konten kita nggak ada muka kita, emang hampers doang. Enggak ya, yang aku masih di rumah ayah. Kamu suruh bikin aku bikin video apa Oh tuh yang zaman dulu tren yang tren yang TikTok. ini yang apa, rambut warna-warni itu gak sih? Itu Yang zaman masih LDR ya. Iya dulu ada lah, kita ikut tren. Emang itu rame videonya? ya maksudnya itu kan awal-awal konten. Enggak dong, itu kan cuman sekedar Ya itu ngonten. join tren aja. Nah baru mulai kontennya tuh hampers, terus alhamdulillah rame. Terus ya udah kita lanjut 2 tahun ya fokus ke hampers. Terus habis itu hampers kita tutup karena udah mulai terima kerjaan endorse, baru kita fokus konten pribadi gitu. Ben, tolong itu digedein. Oke lanjut. Yang editing video TikTok siapa Kak? Lucu aja WKWK kayak gitu banget videonya. Ini 2. Kadang ya kita fleksibel sih. Iya Misalkan sih. kalau yang kosong ini ya ini, kalau cuman Kalau edit vlog yang cuman caption auto text itu aku, karena aku orangnya ya udah ala kadarnya. ala kadarnya. Kalau yang beranimasi ada nih di sebelah kamera ini, ada manajer kita. Kalau misalkan yang Apa? sih yang jahil ke anak, yang edit bapaknya begitu. Jadi ada 3 editor. Jadi variasi ya. Iya betul. Sama ada satu lagi sih freelance dulu ya. Sesekali kita pakai juga. Kalau memang dibutuhkan. Betul. Gitu. Lanjut. Masih percaya nggak sama omongan guru pas tahu kalian pacaran? Biasanya dari SMA sampai pelaminan. Iya lagi. Dulu ada yang Sumpah. Bu Kartini ya? Iya, Bu Kartini sama Bu Yuyun. Bu Kartini itu wali kelas kita kelas 10. Iya. Pas masih sekelas. Kebetulan dia juga nikahnya Sama teman SMA, Jadi suaminya beliau. pas tahu anak kelasnya kayak ada yang pacaran gitu, diomongin lah kayak gitu. Kayak biasanya yang dari SMA tuh bisa sampai nikah gitu. Tapi sayangnya waktu kita mau nikah, kita nggak dapet kontaknya Bu Kartini, jadi kita nggak sempat ngundang. Terus ada satu lagi tuh guru biologi kita juga, Nah itu aku nggak tahu, ngomongnya ke kamu ya. ceng-cengin lah waktu itu gara-gara anak-anak kelasan tuh loh.
Nggak tahu kamu lagi dispen apa ya? Ya nggak masuk. Nggak tahu dispen, nggak tahu nggak masuk, lagi pembagian Itu kelompok. aku nggak Jadi masuk ket- sengaja. si ibunya itu cuma nunjuk ketua-ketua. Heeh. Aku termasuk tuh salah satu ketuanya. Nah, nanti ketuanya tuh disuruh pilih member. Jadi misalkan ketua kelompok 1 pilih dulu satu orang, lanjut nomor 2, lanjut nomor 3. Nah, aku tuh karena waktu itu mungkin kamu nggak masuk, orang nggak notice ada kamu kali ya. Aku yang masukin gitu. Udahlah tuh akhirnya diceng-cengin di situ. Mantap. Berarti benar. Jadi kita Percaya. Lanjut. Tantangan sebelum menikah apa? ya YTTA sih. Ya tadi. Ya semua pasangan yang mau nikah kayaknya ada aja gitu. Iya, maksudnya Besar, kita apa? kecil. Spill sedikit dong, Kak. Apa? Widih apa? Ya beda pendapat aja. Terus apa lagi? Tapi kalau kita tuh masalahnya bukan dari Kita. kan ada yang dari kitanya nih, dari si Pasangan. calon mempelainya, ada dari vendor, ada dari ekonomi, ada dari mana. Kalau kita berbeda dari keluarga terdekat ya. Ya, gitu. Jadi iya udah. Jadi nangis ya tiap hari. Itu galeriku bulan Mei Juni tuh bener-bener isinya mata bengkak semua tau gak. Tapi baik lagi untungnya kita berduanya tuh nggak kenapa-kenapa, jadi kayak aku merasa disupport terus gitu loh. Sampai ya sebelum menikah tuh banyak yang harus kita korbanin juga ya. Misalnya kita punya dream pre-wed tapi nggak bisa kita realisasikan juga karena kita banyak hal yang harus kita urus lainnya gitu loh. Pusing. Seru. Gak. Lanjut. Pertanyaan terakhir, Wah. perjalanan Gio dari lahir sampai titik ini. Perjalanan Gio, sebenarnya Gio belum jalan. Dari apa? Dari lahir. Awal lahir. Ya Gio. Seru juga deh keluar jalan. Gio lahir di usia 38 Ya. minggu pas sesar. Sesar karena Bapaknya ya, nggak berani. aku takut lah ya istriku kenapa kayak udah overthinking gitu loh. Kayak kamu kan orangnya kayak apa ya, daripada kamu tengah-tengah nyerah nih mendingan ya udah. Nggak pokoknya kamu yang nggak berani kan sebetulnya. Jadi ya udah kita memutuskan sesar. Aku yang mutusin untuk Ya Ya udah, kamu Piko sesar. sesar aja. Aku ya udah sesar. Terus kita jadwalin lah tanggal 14 14 Mei. Mei pagi, jam 10 dikasih jadwal sama dokter jam 10. Nggak taunya H-1 aku udah kontraksi intens. Akhirnya operasinya maju jadi jam 6. Yo lahir jam 6.40. Terus dia diobservasi dulu segala macem. Terus itu hari Selasa lahir, kita pulang ke rumah Jumat. Jumat sore jam 2 jam 3 Iya, lah. jam 3-an. Terus Jumat malam jam 12 malam Yo balik lagi ke rumah sakit. Ya, Dia kuning sama dehidrasi kayaknya ya. dehidrasi karena Asinya belum keluar. AKA seret banget. Asiku bener-bener 40 mili aja tuh belum ada. Itu udah 4 hari pasca lahiran berarti ya. Asiku 40 mili tuh belum ada. Jadi dia harus dirawat. Nah itu juga lika-liku banget. Yang tadinya kan masuk berarti Sabtu dini hari, dibilang Senin pulang, ternyata gak diizinin sama dokternya. Terus aku mau paksa pulang, aku mau ganti dokter. Ya alhamdulillah dokternya masih bisa. Dokter yang aku pengen tuh mau visit langsung ke ruang bayi sakit. Terus di ruang bayi sakit ternyata sama dokter yang kita mau itu juga belum diizinin pulang. Tapi kita udah dapet titik terang lagi gitu ya kenapa belum boleh pulangnya, dan itu beda faktor sama dokter sebelumnya. Jadi ya udah kita lanjut, Iyo dirawat sampai harusnya sampai Rabu. Harusnya Kamis ya. Harusnya sampai Kamis. Pas Kamis di prank lagi sama dokternya, katanya dia habisin aja nih obat antibiotiknya di rumah sakit dulu. Jadi sampai hari Sabtu. Berarti Iyo kurang lebih 8 hari di rumah sakit. kan kita bolak-balik ngantar ASI ke rumah sakit
bener tiap hari terus kayak Setiap hari bisa 2-3 kali ya kita ke rumah sakit. selalu apa kayak sedih, iyo gimana Iyalah gitu. ya. Tidurnya nggak sama kita kayak gitu lah. Tuh perjuangan inilah. Terus umur 1,5 bulan dia kita sunatin, terus akikah, terus ya udah sih kayak bayi biasa. Alhamdulillah progresnya bagus, BB-nya on track, TB on track, terus MPASI juga alhamdulillah anaknya nggak pernah GTM sampai sekarang. Ya mungkin bukan GTM sih, lebih ke lagi nggak mood makan gitu, tapi bukan sampai nggak mau buka mulut banget tuh, nggak pernah. Jadi anaknya doyan makan apa aja. Terus apa lagi ya, terus ya dia belajar merangkak, duduk. Waktu dia usia 7,5 bulan kita adain terdak sitan. Apa lagi ya? Ya udah sekarang setahun dia belum bisa jalan. Tumbuh kembangnya dia sejauh ini, dia sekarang lagi proses mau jalan, udah mulai diri Rambatan, naik tangga udah lumayan oke lah, tapi dia belum melangkah jalan ke depan gitu, belum. Nggak apa, kan bukan perlombaan, tiap anak beda-beda. Iya juga hitungannya tumbuh giginya tergolong cepat ya, sebelum MPASI bukan? Udah ini. Sebelum MPASI gusinya udah bengkak-bengkak waktu itu. Sekarang giginya OTW 9 ya. Udah OTW 9. Banyak yang bilang katanya kalau giginya banyak duluan emang jalannya lambat. Tapi kalau yang jalannya cepet giginya lambat. Yang nggak tahu sih itu bener atau enggak. Tapi kalau di IO giginya lumayan cepet hitungannya, tapi jalannya emang gigi sama vokalnya sih dia, Iya. dia bawel juga. bawel banget gitu. Ya segitu guys. Udah deh selesai live update kita. Seru ya. Iya, dia kayak lagi digedongengin. Iya nih sampai pulis banget. Nanti kalau kita taruh nangis ya. Coba Pipo. Ini pakai bantuan. Cek. Ya. Oke, kita sudahi videonya sampai sini. Terima kasih yang sudah bertanya. Jadi ASMR. Iyo tidur.